Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 1 November tahun 2023 adalah Hari Raya Semua Orang Kudus. Pada awalnya, Hari Raya ini hanya dirayakan di lingkungan Gereja Timur untuk menghormati para saksi iman yang telah mati bagi Kristus dalam usahanya mewartakan iman Kristen. Namun lambat laun, perayaan ini pun populer di lingkungan Gereja Barat, khususnya di Roma, untuk menghormati para kudus. Secara istimewa, hari ini dirayakan untuk menghormati segenap anggota gereja yang oleh jemaat perdana disebut Persekutuan Para Kudus. Mereka adalah orang-orang yang telah memelihara imannya dengan baik sampai akhir hidupnya di dunia ini, sehingga memperoleh ganjaran yang besar di surga. Di antara mereka yang berbahagia itu, teristimewa tampil para santo santa, beato beata, sebagai perintis jalan dan penuntun bagi kita semua yang masih berjuang di dunia ini. Bersama mereka, kita menantikan kebahagiaan kekal bersama Kristus di surga. Kebahagiaan dan kemuliaan itu tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata manusiawi seperti yang diungkapkan oleh Santo Paulus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bersama dengan para kudus, kita berdoa dan berjuang untuk menikmati kebahagiaan kekal yang telah disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang berharap dan percaya padanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 7 ayat 2-4 dilanjutkan dengan ayat 9-14. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka.
Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3, ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah, tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kemuliaan para kudus. Hari ini adalah hari raya semua orang kudus. Kita merayakan perayaan ini untuk orang-orang beriman yang telah berpulang, dikuduskan dan dimuliakan oleh Allah di surga, dan mengalami kebahagiaan surgawi di rumah Bapa. Kita menyadari bahwa mereka adalah bagian dari tubuh mistik Kristus, Gereja Kudus yang jaya, karena telah meninggalkan dunia ini, dan karena imannya dan kesaksian hidupnya di dunia ini, dimahkotai di surga dengan kemuliaan anak-anak Allah. Gereja tentu tidak mempunyai hak mutlak untuk menentukan seseorang itu kudus. Hak mutlak dan penuh itu hanya ada pada Allah sendiri. Namun, sebagai persekutuan umat Allah universal di bawah penggembalaan para rasul dan pengganti-penggantinya, gereja menetapkan ajaran-ajaran ilahi bersesuaian dengan kitab suci sebagai pengajar iman dan moral, berkewenangan untuk menyatakan secara publik sebagai kudus orang-orang tertentu yang hidup sungguh-sungguh sempurna atau yang terbaik menurut nasihat-nasihat atau nilai-nilai Injili, dan hidup menyerupai Kristus lewat kesaksian hidup yang nyata, pengorbanan diri yang besar demi kemuliaan Allah, dan keselamatan manusia, terkadang disertai tanda-tanda ilahi bahkan mujizat. Orang-orang sedemikian oleh gereja digelari kudus dan diyakini beroleh keselamatan dan kemuliaan surgawi. Mereka itulah yang dipuji dan diluhurkan oleh gereja sepanjang masa, menjadi contoh dan model hidup orang beriman. Orang-orang kudus ini tak hanya terbatas pada orang-orang yang secara publik dinyatakan kudus oleh gereja, tetapi juga mereka yang telah hidup baik dan benar sesuai hati nuraninya dan imannya, yang tentu bersesuaian dengan kebaikan dan kebenaran umum, secara khusus bersesuaian dengan iman, harap, dan kasih yang tentu di mata Allah layak untuk itu. Mereka inilah orang-orang yang dimuliakan Allah dan yang telah mengalami sendiri apa yang ditulis Rasul Yohanes. Dan kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Di sana kita akan melihatnya, Yesus dari wajah ke wajah, dengan pantulan sinar kemuliaan yang sejak di dunia telah dipancarkan Yesus bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara terkasih, tidak gampang menjadi orang-orang kudus, sementara dunia zaman ini lebih menyukai hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Injili dan menolak segala kesusahan
derita dan pengorbanan. Sebaliknya, orang-orang kudus adalah mereka yang oleh bacaan pertama dari kitab Wahyu dikatakan sebagai yang telah melewati kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Penyebutan adanya 144.000 orang yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel dalam penglihatan Yohanes mau menampilkan bukan soal jumlah tepatnya, melainkan jumlah besarnya, tak dibatasi oleh angka, yang bersukacita bersama dengan Allah di surga. Mereka boleh bersukacita di surga dan mendapatkan martabat orang-orang kudus karena mereka telah melalui kesusahan yang besar, bukan atas cara yang mudah. Mereka telah membuktikan diri lewat perjuangan berat dan pengorbanan diri untuk mempertahankan hidup iman mereka dalam segala kebenaran di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para kudus adalah orang-orang yang berbahagia menurut pewartaan Injil Matius bab 5 ayat 1-12a. Dalam bacaan itu, Yesus menunjukkan dengan jelas siapa yang akan mewarisi kerajaan surga, yakni mereka yang berbahagia, bukan menurut pandangan dunia, tetapi menurut Allah. Yesus bersabda bahwa yang berbahagia adalah mereka yang miskin di hadapan Allah, yang bersukacita, lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hatinya, yang suci hatinya dan membawa damai, dianiaya demi kebenaran. Inilah salah satu warta yang diambil gereja sebagai salah satu patokan untuk menyebut seseorang itu kudus. Semoga demikian. Amin.